Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Azura dengan NPM 2408260133. Jadi di sini saya akan membahas pada blog Mechanism of Infection and Immunology yang berjudul Spectrum of Mycosis. Jadi mikosis atau infeksi jamur itu adalah dia itu penyakit yang disebabkan oleh berbagai jenis jamur patogen. Kemudian spektrum itu penyakit jamur yang sangat luas, mulai dari yang hanya menyerang permukaan kulit hingga yang menyerang organ internal dan sistemik, yang dimana klasifikasi infeksi jamur ini secara klinis dia dibagi berdasarkan kedalaman dan lokasi jaringan yang terinfeksi. Yang pertama ada fungal infection atau klasifikasi umum. Jadi jamur itu dia diklasifikasikan secara klinis itu menjadi 5 kelompok utamanya. Yang pertama, superficial mycosis, infeksi yang dimana terbatas pada permukaan kulit dan rambut. Kemudian tidak menimbulkan peradangan hebat karena tidak melibatkan lapisan kulit bagian dalam. Yang kedua, ada cutaneous mycosis yang dimana dia itu menyerang jaringan yang mengandung keratin seperti kulit, rambut, dan kuku. Dia dapat menimbulkan gejala klinis seperti gatal, kemudian ruam, atau juga kuku menjadi rapuh. Jadi kemudian yang ketiga itu ada subcutaneous mycosis yang dimana infeksinya itu dia yang menembus lapisan dermis hingga ke jaringan dalam seperti otot, kemudian tulang atau kornea. Biasanya dia itu masuk melalui luka trauma. Yang keempat itu ada systemic mycosis yang dimana primer patogenesisnya itu dia itu disebabkan oleh jamur sejati atau true pathogens yang dapat menyebabkan penyakit bahkan pada individu imunokompeten, yang dimana infeksinya itu dia biasanya dimulai di paru-paru dan dapat menyebar ke organ yang lain. Kemudian yang kelima itu ada systemic mycosis. Jadi systemic mycosis itu dia disebabkan oleh jamur oportunistik yang hanya menimbulkan infeksi pada pasien dengan sistem imun yang lemah seperti pasien HIV atau AIDS, kemudian transplantasi atau terapi imunosupresan. Kemudian yang kedua itu ada superficial mycosis. Jadi superficial mycosis ini dia merupakan bentuk infeksi jamur yang paling ringan dan terbatas pada lapisan paling luar kulit dan batang rambut. Patogenesisnya itu jamur yang menyerang keratin superficial tanpa menimbulkan peradangan berat. Dia juga menghasilkan enzim kreatinase yang memecah keratin. Gejalanya itu biasanya asiptomatik tetapi dapat terlihat sebagai bercak putih atau hitam pada kulit dan rambut. Contohnya itu ada pityriasis versicolor oleh Malaysia fufur, kemudian Tinea nigra, kemudian ada juga Pedra negra dan Pedra putih. Kemudian penularannya itu dia melalui kontak langsung dengan kulit atau benda terkontaminasi. Yang ketiga ada cutaneous mycosis yang dimana dia melibatkan jaringan yang lebih dalam atau stratum corneum, yaitu bagian kuku, rambut. Jadi penyebabnya itu dia ada 2, dermatofit yaitu trichopiton,
kemudian Microsporum sama Epidomophyton. Yang kedua itu ada non-dermatofit, yaitu penyebabnya Candida spp sama Aspergillus spp. Jadi ada juga faktor virulensi dermatofit ini, dia itu enzimnya itu keratinase, lipase sama keramidase. Kemudian imunogenesitasnya itu dia menyebabkan inflamasi lokal. Contoh klinisnya itu ada Tinea corporis, kemudian ada Tinea pedis, kemudian ada Tinea unguium. Yang keempat ada subcutaneous mycosis. Jadi ini infeksi jamur kronis yang melibatkan jaringan lebih dalam seperti pada otot, kemudian fasias atau tulang. Dia jalur masuknya itu umumnya melalui trauma penetratif seperti tusukan duri atau luka yang terbuka. Kemudian ada manifestasi klinisnya itu, dia itu abses subkutan, kemudian ukus kronis, kemudian juga pembentukan saluran sinus. Contoh penyakitnya itu ada sporotrikosis yang disebabkan oleh Sporotrik secondkey. Kemudian juga ada chromoblastomitosis, kemudian ada mycetoma. Kemudian yang keenam. Jadi yang keenam itu dia ada systemic mycosis, yang dimana dia itu infeksi sistemik yang disebabkan oleh jamur patogen sejati yang dapat menyerang orang dengan sistem imun normal. Jadi infeksi awalnya itu dia inhalasi spora, kemudian masuk ke paru-paru. Kemudian penyebabnya itu dia hematogennya itu ke organ tubuh lain seperti ke otak, kemudian ke hati, kemudian juga ke limpa. Jadi contoh penyakitnya itu ada histoplasmosis atau histoplasma capsulatum, kemudian ada kokidoidomycosis, kemudian ada blastomycosis dan parakoidoidomycosis. Gejalanya itu dia mirip pneumonia, bisa berkembang menjadi meningitis atau abses sistemik, ya kayak gitu. Kemudian yang keenam, jadi yang keenam itu ada opportunistic mycosis, yang dimana dia itu jenis mikosisnya itu yang hanya menyebabkan penyakit pada individu dengan imunitas yang rendah. Kelompok resikonya itu pasien itu bisa HIV atau AIDS, kemudian penerima transplantasi organ, kemudian pasien itu kanker atau diabetes, kemudian juga terapi imunosupresif. Ya, dimana sumber infeksinya itu bisa dia itu ada dua. Yang pertama itu ada endogen, yang dimana flora normal tubuh, misalnya Candida, kemudian bisa dari eksogen. Jadi eksogen itu dia dari lingkungan. Misalnya lingkungannya itu yang berdebu, kemudian tanah, dan juga bisa juga dari udara. Kemudian ada contoh patogen. Jadi contoh patogennya itu ada 3. Yang pertama itu ada Candida albicans. Candida albicans itu dia oral throats, kemudian esophagitis, kemudian candidemia. Yang kedua itu ada Aspergillus fumigatus, yang dimana dia itu aspergillosis invasif. Yang ketiga ada pneumonitis giroveci, yaitu pneumonia pada pasien HIV. Jadi spektrum mikosis ini kan sangat luas, yang dari infeksi kulit ringan hingga infeksi yang ke sistemik yang mengancam nyawa. Jadi diagnosis dan terapi itu harus disesuaikan dengan yang pertama itu ada jenis jamur dan lokasi infeksinya, kemudian juga pada status imun pasien dan pemeriksaan laboratorium seperti
KOH test, kemudian kultur jamur, dan juga uji pada serologis. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan Spectrum of Mycosis ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.